Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Arsitektur, bagian dari R3 Studio Timeless Design. Nah, di video kali ini nih, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya untuk dunia arsitektur saja, tapi juga untuk sejarah dan budaya Indonesia. Ada yang tahu? Oke, nah pada pagi ini kita akan bahas tentang aturan kawasan cagar budaya dan sumbu filosofi Yogyakarta. Buat teman-teman yang belum tahu, sumbu filosofi Yogyakarta adalah garis imajiner yang menghubungkan 3 titik penting di Jogja. Yang pertama, ada Panggung Krapyak di selatan. Yang kedua, Keraton Yogyakarta di tengah. Lalu untuk titik yang ketiga atau yang terakhir, yaitu Tugu Golokilik atau Pal Putih di utara. Sumbu ini bukan hanya sekedar garis lurus saja teman-teman. Ia mengandung filosofi Jawa yang sangat dalam, yaitu perjalanan manusia dari asal penciptaan, proses hidup di dunia hingga kembali kepada Tuhan mereka. Konsep ini disebut Sangkan Paraning Tumati. Nah, pada tanggal 18 September 2023, dari UNESCO resmi menetapkan sumbu filosofi sebagai warisan budaya dunia. Dengan status ini, kawasan di sepanjang sumbu tersebut tidak hanya milik Yogyakarta saja, tapi menjadi warisan umat manusia. Artinya, segala bentuk pembangunan, perubahan, dan pengelolaan kawasan harus mengikuti standar internasional pelestarian. Agar kawasan ini tetap terjaga, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menyusun aturan khusus teman-teman. Nah, ada beberapa hal utama nih. Yang pertama yaitu manajemen plan. Dokumen rencana pengelolaan yang mengatur pelestarian, pengembangan hingga peninjauan ulang setiap 5 tahun. Yang kedua, ada Heritage Impact Assessment atau HIA. Setiap rencana pembangunan di kawasan sumbu harus melalui asesmen dampak warisan budaya. Yang ketiga yaitu zonasi kawasan. Terdapat zona inti, zona penyangga, dan juga zona pengembang. Untuk zona inti yaitu area langsung di sepanjang sumbu, dari Panggung Krapyak, Keraton, hingga ke Tugu. Untuk zona penyangga yaitu area sekitar yang mendukung kelestarian. Untuk zona pengembang yaitu area yang lebih luas yang boleh dikembangkan dengan syarat tertentu. Untuk aturan terakhir atau yang keempat yaitu batas ketinggian bangunan. Nah, di Yogyakarta tidak boleh ada gedung tinggi yang mengganggu visual maupun filosofi garis lurus sumbu ini. Selain itu, sejak tahun 2017, ruas jalan sepanjang sumbu filosofi juga sudah ditetapkan sebagai struktur cagar budaya melalui keputusan gubernur. Nah teman-teman, untuk menjalankan aturan ini dibentuklah Pokja Pengelolaan Sumbu Filosofi yang melibatkan Pemda DIY, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul, dan juga Keraton Yogyakarta. Mereka bertugas memastikan semua kegiatan di kawasan ini selaras dengan nilai sejarah dan filosofi. Karena berada di wilayah rawan bencana seperti letusan Gunung Merapi, gempa bumi, hingga angin ribut, kawasan ini juga diproteksi dengan konsep cagar budaya tangguh bencana. Artinya, ada rencana khusus untuk melindungi warisan budaya ini dari risiko bencana mulai dari pradarurat hingga pasca bencananya. So teman-teman, sumbu filosofi bukan hanya sekedar jalan lurus di tengah kota saja. Ia adalah warisan budaya, identitas, sekaligus pengingat bahwa arsitektur selalu terkait erat dengan sejarah, nilai, dan filosofi hidup manusia. Sebagai arsitek dan pecinta kota, kita punya tanggung jawab untuk menjaga warisan ini. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan konten seputar arsitektur, budaya, dan desain kota, jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel Belajar Arsitektur, bagian dari R3 Studio Timeless Design. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam arsitektur.